Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jadi kalian memahami dari Dhammacakkappavattana Sutta ini pertama dari dua ekstrim. Ekstrim pemuasan diri dan ekstrim penyiksaan diri. Ya. Kedua praktek ini merupakan praktek ekstrim yang harus dihindari. Merupakan praktek yang tidak seharusnya diikuti oleh pabajita, mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, meninggalkan kehidupan keduniawian. Ya. Nah, dengan meninggalkan dua ekstrim ini dikatakan bagaimana? Kemudian Buddha ini ya dapat memahami secara penuh jalan tengah itu. Ya, jadi jalan tengah ini setelah meninggalkan dua ekstrim ini, maka jalan tengah ini dipahami sepenuhnya oleh Buddha, oleh Tathagata. Nah, kalau kita menapak pada jalan tengah ini, kalau kita mengembangkan jalan tengah ini, maka kita mendapatkan berapa manfaat? Ya, 6 manfaat. Kita mendapatkan 6 manfaat, yaitu apa? Cakukarani, Nyanakarani, Upasamaya, Abhinyaya, Sambodaya, Nibbanaya. Kita mendapatkan 6 manfaat ini. Hanya kalau kita menapak atau mengembangkan, menerapkan jalan tengah ini. Kita tidak akan memperoleh 6 manfaat ini dengan apa? Pemanjaan diri, penyiksaan diri, tidak akan memperolehnya. Maka jalan tengah ini merupakan satu-satunya jalan. Eso ewa mako. Ya, maka di dalam Dhammapada kan dikatakan eso amako natanyo dasana savisuddhiya. Ini satu-satunya jalan gitu. Natanyo, nati anyo, tidak ada jalan yang lain. Dasana savisuddhiya. Untuk apa? Untuk pemurnian pandangan visi. Visi di situ apa? Ya, pencapaian itu, pencapaian maga itu. Maka dikatakan secara jelas bahwa jalan tengah ini adalah ini jalan yang tunggal, satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Dan ini hanya ada di ajaran Buddha. Hanya ada di ajaran Buddha. Maka di ajaran Buddha ini di sini ditemukan adanya orang-orang yang mencapai kesucian itu hanya ada di sini, tidak ada di ajaran yang lain. Di ajaran yang lain mereka tidak mengenal jalan tengah ini, mereka tidak mengenal. Mereka tidak tahu jalan tengah itu. Bukan ada, mereka kan juga ada moralitas misalnya gitu kan. Coba bandingkan moralitas yang mereka ajarkan dengan moralitas yang ada di dalam ajaran Buddha ini. Apa yang kita lakukan dengan apa yang mereka lakukan berbeda. Jadi itulah, maka kalau kita mengembangkan jalan tengah ini, kita akan dapat apa? Kita akan memunculkan, ya, mendapatkan visi atau pandangan, kemudian mendapatkan apa? Pengetahuan. Kita dapat menenangkan kekotoran batin. Kita akan dapat memperoleh pengetahuan tinggi. Kita akan dapat mengembangkan apa? Pengetahuan penembusan atau pencerahan, dan akan dapat merealisasikan nibbana. Ini adalah 6 manfaat itu. Dari apa? Dari mengembangkan jalan tengah. Ketika kalian berlatih meditasi ini dengan memberikan pengamatan, ya, ketika kalian meluruskan tangan, menekukkan tangan di sini, kalian berikan perhatian dengan tepat di situ,
maka kalian akan dapat memahami bahwa di situ yang ada hanya apa? Hanya ada batin dan materi. Ketika kalian mengamati gerakan perut yang mengembung, mengempis, ketika kalian berjalan angkat kaki, mendorong, meletakkan, maka di situ kalian hanya akan melihat yang ada adalah hanya nama dan rupa, batin dan materi saja. Ya, jadi kalian seperti melihat secara langsung. Ini yang maka dikatakan sebagai caku karani. Seolah-olah kita melihat langsung seperti ada di depan kita ini. Nah tentunya di dalam meditasi kita melihat dengan apa? Dengan mata kebijaksanaan ini. Panyacakung karo didik caku karani. Yang disebut memunculkan visi atau penglihatannya adalah apa? Panyacaku itu. Mata kebijaksanaan ini. Kita melihat yang disebut nama dan rupa, batin dan materi itu dengan atau melalui mata kebijaksanaan kita ini, bukan dengan mata daging kita ini. Dengan mata kebijaksanaan ini. Bagaimana itu bisa mendapatkan itu? Dengan berwipasana, karena wipasana ini adalah mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bagaimana? Dalam spiritual gitu, bukan kebijaksanaan, saya bijaksana lo mengatur waktu, saya bijaksana mengatur uang, bukan itu. Itu adalah hal yang duniawi. Apa yang diajarkan dalam Buddhisme ini, apa yang diajarkan oleh Buddha ini adalah murni spiritual. Ya, ajaran di sini adalah murni spiritual. Jadi maka kita akan berkembang di dalam kebijaksanaan ini. Ya, dengan mengembangkan jalan tengah maka kita akan juga mengembangkan atau mendapatkan disebut mata kebijaksanaan ini. Ya, maka 2 hari yang lalu kan saya katakan bahwa caku karani, nyana karani ini adalah 2 hal yang sebetulnya sinonim disebut visi. Nyana adalah pengetahuan, caku adalah pandangan atau visi, nyana adalah pengetahuan. Maka kita akan memperoleh, akan dapat memunculkan jalan tengah itu, akan memunculkan visi dan pengetahuan. Ya, secara bertahap dengan latihan kita, dengan kematangan wipasana kita ini, maka kita akan memahami nama dan rupa itu. Pertama kita memahami nama dan rupa, kemudian kita akan memahami adanya sebab dan akibat, kita akan memahami tentang ketidakkekalan, ketidakmemuaskan dan ketanpa intian, dan seterusnya. Itu yang disebut caku karani, nyana karani. Upasamaya samwadati, juga dia akan dapat, jalan tengah ini akan dapat apa? Menenangkan kekotoran batin. Ilisu pasamaya sangwadati akan dapat membawa pada ketenangan dari kekotoran batin. Jadi kita menenangkan kekotoran batin. Kita ketika sedang berwipasana maka kekotoran batin itu akan ditenangkan dalam tingkat yang disebut sebagai sementara. Bagaimana bisa ditenangkan? Hanya kalau kita memberikan pengamatan secara tepat pada nama dan rupa itu. Itu lemah, maka di setiap latihan kalian, di setiap kalian memberikan pengamatan pada gerakan perut yang mengembung dan mengempis, ketika meluruskan tangan, menekukkan tangan, ketika kalian makan, kalian mengunyah, ya ketika kalian berjalan mengangkat, mendorong, meletakkan kaki. Di setiap aktivitas yang kalian lakukan ini, kalau kalian bisa memberikan pengamatan secara tepat di setiap kemunculannya, maka di situ tidak akan ada kilesa yang muncul di situ. Kita mengembangkan wipasana ini semakin matang, semakin kuat, maka akhirnya kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian tadi. Nah, maka dengan demikian, dengan pencapaian yang sotapati makanya, nasakada kami makanya,
anagami maganyana, arahata maganyana, maka tingkat-tingkat maganyana tadi akan mampu memotong kekotoran batin secara permanen, secara total. Ya, jadi kita sekarang melakukan vipassana, kita memotong kekotoran batin, tetapi masih bersifat sementara. Hanya di setiap pengamatan secara tepat pada nama dan rupa di situ, maka di situ pula tidak muncul kekotoran batin. Tetapi dengan pencapaian tingkat-tingkat kesucian, maka kekotoran batin itu akan dipotong, dicabut secara tuntas, dan tidak akan muncul kembali. Itu yang disebut dengan samucceda pahana. Dilenyapkan secara total. Dan juga itu manfaat yang ketiga disebut upassamaya samwadati. Yang keempat adalah apa? Abhinyaya samwadati. Maka akan mendorong kita untuk memperoleh pengetahuan yang tinggi. Maka yang disebut pengetahuan yang tinggi di sini merujuk pada 4 kebenaran mulia. Maka di dalam kitab ulasan dikatakan sebagai catunang sacanang abhijanana daya samwadati. Akan menyebabkan kita mendapatkan ya pengetahuan, pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Hanya dengan mengembangkan jalan tengah ini. Tidak bisa dengan jalan yang lain. Kita mengembangkan, akan memperoleh pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang penderitaan, duka saja. Kebenaran tentang apa? Asal mula duka, asal mula penderitaan, samudaya saja. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang akhir dari duka atau penghentian penderitaan, ya, nirodha saja. Dan pengetahuan tentang jalan, magga saja. Maka kita akan mendapatkan di situ. Ketika kita mengembangkan vipassana ini, kita memberikan pengamatan pada apa? Pada nama dan rupa. Nama dan rupa itu adalah penderitaan. Yang disebut duka itu apa? Nama dan rupa itu. Maka kita mengembangkan pengamatan kita pada nama dan rupa di situ, maka kita memperoleh pengetahuan tentang apa sih yang disebut duka ini. Wah, ini suatu kebenaran, bahwa ada suatu duka kebenaran. Duka itu apa? Nama dan rupa batin dan materi itu. Itu adalah duka. Nama dan rupa ini yang membentuk, akhirnya membentuk ya ini makhluk hidup ini manusia, ini kucing, ini anjing, dan lain sebagainya itu. Ketika mereka itu bergabung menjadi makhluk hidup. Nah, maka kita harus melihat dengan vipassana ini, kita harus memahami, melihat dengan mata batin kita, dengan mata kebijaksanaan itu bukan dalam bentuk konsep makhluk hidup, manusia, binatang, dan lain sebagainya itu, tetapi kita melihat dari realitas yang utama, realitas yang ultima, yaitu nama dan rupa tadi. Kita melihat dari situnya. Ketika kita mampu mengamati secara tepat pada nama dan rupa di situ, menyebabkan apa di situ? Ya tidak muncul yang disebut tanha, nafsu, keserakahan itu tidak akan muncul dalam diri kita. Jadi kita memahami, ya kita mampu memahami yang disebut samudaya saca ini melalui apa? Melalui pelenyapan. Ya kita merealisasikan atau menembus, atau ya katakanlah mengetahui, memahami, ya tanha, nafsu, keserakahan ini sebagai asal mula dari penderitaan ini dengan cara apa? Melenyapkan. Dengan cara melenyapkannya. Ini yang disebut sebagai pahana abhisamaya. Bagaimana melenyapkannya itu? Karena kita mampu mengamati
nama dan rupa itu, sehingga tanha nafsu keserakahan ini tidak muncul. Dan juga dengan pengamatan secara tepat pada nama dan rupa di situ, maka yang timbul apa? Kebijaksanaan. Kegelapan batin ini tidak muncul. Kegelapan batin awija ini merupakan apa? Merupakan akar. Ketika ada awija akan muncul apa? Bentukan-bentukan mental akan muncul, disebut kesadaran kelahiran kembali, disebut nama dan rupa muncul. 6 landasan indria muncul, disebut apa? Kontak, wedana, nafsu keserakahan, kemelekatan, dan lain sebagainya. Ya, kelahiran dan seterusnya itu akan muncul di situ seperti itu. Tetapi ketika kita mampu memberikan pengamatan secara tepat pada nama dan rupa, maka yang disebut awija tidak akan muncul. Kalau awija tidak muncul, maka yaitu rantai itu tidak akan berputar sampai panjang itu lagi. Sehingga apa yang terjadi? Di situ ada penghentian yang disebut penghentian. Nah, selama kita mengembangkan wipasana, penghentian dari penderitaan itu bersifat sementara. Maka itu disebut sebagai tadangga niroda saca, suatu kebenaran tentang penghentian, tetapi sifatnya masih bersifat sementara karena kita belum mencapai Arya Magga. Kita masih dalam pengembangan wipasana magga. Dan untuk menjalankan wipasana ini kita mengembangkan jalan, faktor-faktor jalan. Kita mengembangkan perhatian penuh, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan usaha, mengembangkan pandangan benar dan seterusnya itu. Ya, nah inilah yang disebut apa? Kebenaran mulia yang keempat. Ini adalah magga saca, kebenaran tentang jalan. Kita mengembangkannya, kita mengembangkan faktor-faktor jalan ini. Itu merupakan faktor-faktor dari yang disebut jalan tengah tadi. Ini yang dikatakan sebagai bawana bisamaya. Ya, kita ada perealisasian atau penembusan dengan apa? Dengan mengembangkannya. Mengembangkan apa? Mengembangkan faktor-faktor jalan ini. Itulah maka dengan mengembangkan jalan tengah, maka kita juga akan memperoleh pemahaman tentang 4 kebenaran mulia ini. Nah, kemudian manfaat yang kelima adalah sambodaya. Sambodaya sangwatadi. Ya. Kita akan mendapatkan pencerahan, mencapai pencerahan, atau kita akan mendapatkan pengetahuan penembusan. Pencerahan di situ adalah pengetahuan penembusan. Dengan bagaimana ya? Dengan menjalankan wipasana ini. Di mana wipasana itu harus sesuai dengan apa? Pengembangan jalan tengah itu. Jadi sebetulnya abhinyaya dan sambodaya ini sebetulnya merupakan pemahaman yang sama sebetulnya. Hanya Buddha memberikan penjelasan dengan cara yang berbeda. Ya, abhinyaya itu adalah pengetahuan tinggi, kita akan memperoleh pengetahuan tinggi. Sambodaya ini adalah penembusan. Suatu penembusan, pengetahuan penembusan. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita melakukan wipasana, kita tidak akan memahami yang disebut nama dan rupa semacam itu. Ya kan? Karena apa? Karena tertutup. Ya, seolah-olah tertutup adanya suatu tembok yang tebal, tembok yang besar, ya kita tidak bisa melihat di luar sana itu ada apa, kita tidak bisa melihat. Nah, temboknya itu apa ya? Tembok kegelapan batin itu yang menyebabkan. Tetapi kalau kegelapan batin ini ditembus, dihancurkan, maka kita mampu melihat apa itu nama dan rupa ini. Apa itu ketidakkekalan, penderitaan, tanpa intian ini apa? Itu kita bisa melihat dengan jelas. Maka itu dikatakan pengetahuan penembusan. Suatu pengetahuan, pemahaman tentang nama dan rupa, tentang anicca, dukkha, dan anatta. Itu adalah sambodaya sangwatadi demikian. Jadi abhinyaya sangwatadi ini ya berkenaan dengan apa?
pengetahuan, ya, pengetahuan tentang nama dan rupa, dan selanjutnya pengetahuan tentang vipassana, pengetahuan tentang maga ini yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Ya, dia belum pernah dikembangkan sebelumnya, kita memperolehnya. Tetapi Sambodaya ini kita menembus, artinya kita seperti mengalami langsung. Gitu. Ya, perbedaannya begitu sebetulnya. Dan sebetulnya merujuk pada hal yang sama, merujuk pada 4 kebenaran mulia tadi. Jadi kita menembus, ya, mendapatkan pengetahuan penembusan, ya, tentang 4 kebenaran mulia ini. Kita melihat secara jelas di situ, betul-betul jelas yang disebut 4 kebenaran mulia ini. Dan yang terakhir kita akan merealisasikan, ya, kita akan merealisasikan nibbana. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan jalan tengah ini, ya, kita akan mendapatkan pertama adalah pemahaman secara dasar yang disebut pemahaman atau kebijaksanaan atau pengetahuan pandangan terang tentang nama dan rupa batin dan materi, tentang sebab akibat, tentang ketidakkekalan, penderitaan atau ketidakmemuaskan dan ketanpaakuan, tanpa intian itu, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian kita juga akan dapat apa? Menenangkan, artinya kita akan dapat melenyapkan kekotoran batin. Kita akan mendapatkan pengetahuan tinggi. Kita akan mendapatkan pengetahuan penembusan atau pencerahan. Dan akhirnya kita akan dapat apa? Merealisasikan nibbana. Ya, nibbana adalah tujuan tertinggi bagi kita umat Buddha. Itu adalah tujuan tertinggi. Bukan bersatu dengan Tuhan, duduk di samping kanan Tuhan, duduk di pangkuan Tuhan dan lain sebagainya itu. Supaya terlahir di surga bersama dengan Tuhan. Tidak ada konsep semacam itu di dalam ajaran Buddha. Ya. Surga adalah suatu alam kehidupan yang muncul dan dia akan hancur. Maka umat ajaran lain mereka tidak paham, mereka ingin lahir di alam surga, Pak. Mereka tidak melihat bahwa surga itu muncul dan akan hancur juga. Karena itu adalah suatu alam kehidupan. Tetapi nibbana itu bukan alam kehidupan. Nibbana itu adalah apa? Ya, dikatakan sebagai penghentian dari penderitaan itu adalah nibbana. Di mana tidak ada kemunculan lagi nama dan rupa, ini adalah nibbana. Ketika tidak ada kemunculan nama dan rupa, maka tidak ada penderitaan, karena nama dan rupa itu adalah suatu penderitaan. Maka ketika ada penghentian di situ, itu yang disebut nibbana di situ. Nah, maka nibbana itu harus bagaimana? Harus dicapai, direalisasikan ketika kita ini masih hidup ini. Bukan mati dulu gitu, mati ya terlahir di surga misalnya, ya hanya di sana saja dan akan mati lagi di sana gitu. Masih berada di dalam perputaran samsara ini. Tetapi ketika kita hidup di saat ini, ketika kita dapat bertemu dengan dhamma ajaran Buddha ini, ketika kita menerapkannya, melatihnya, berwipasana ini, maka disitulah ada kesempatan bagi kita untuk merealisasikan nibbana sebagai tujuan tertinggi kita ini. Nah, nibbana ya merupakan ya itulah cita-cita lah gitu ya. Cita-cita bagi kita, aspirasi bagi kita umat Buddha untuk mencapai di sana. Yang harus direalisasikan gitu, harus diusahakan gitu. Jadi tidak berhenti pada perbuatan kebajikan dengan misalnya dengan berdana saja, ya menjalankan moralitas saja, atau mengembangkan konsentrasi, tetapi harus didorong dengan apa? Dengan pengembangan kebijaksanaan dalam apa? Dalam latihan vipassana ini. Maka nibbana itu akan dapat dicapai.
Ya. Nibbana ini adalah suatu yang lokutara, suatu yang supraduniawi. Kita berlatih meditasi vipassana ini, cakupannya itu masih cakupan yang duniawi. Cakupan yang duniawi, cakupan sesuatu yang bersifat, yang berkondisi. Nama dan rupa itu adalah bentukan-bentukan yang berkondisi. Karena kita melihat bahwa nama dan rupa ini dengan vipassana ini kita bisa melihat, memahami nama dan rupa, bahwa dia berkondisi, bahwa dia tidak kekal, bahwa dia merupakan penderitaan, bahwa dia itu tidak ada inti yang kekal tadi, tidak ada. Maka dengan kematangan spiritual kita ini, dengan kematangan vipassana ini menyebabkan apa? Kita menjadi jenuh terhadap segala hal yang berkondisi itu. Karena apa? Karena dia tidak kekal, karena dia adalah penderitaan. Maka kalau kita mengandalkan, kalau kita masih mengejar, mengandalkan pada nama dan rupa yang tidak kekal ini, yang sebetulnya penderitaan ini, kita masih akan terus berada di dalam perputaran kelahiran kembali ini. Tetapi kita akhirnya menyadari gitu, kita akhirnya menyadari bahwa ini adalah tidak kekal, ini adalah penderitaan, maka saya tidak mau mencari hal-hal yang tidak kekal, yang merupakan penderitaan ini. Saya ingin lepas dari situ. Nah, dengan bervipassana ini menyebabkan kita ini akan dapat lepas dari situ. Akhirnya kita melepaskan yang duniawi, kita akan dapat mencapai yang supraduniawi, lokutara atau nibbana di situ. Maka dikatakan nibbanang panna lokutara sangkatang. Nibbana disebut sebagai yang supraduniawi. Ya, nibbanang panna lokutara sangkatang. Catu maganya nena sacikadabang. Yang harus direalisasikan dengan apa? Dengan catu maganyana, dengan 4 jalan, ya, 4 pengetahuan jalan. Catu maganyanina sacikadabang. Balokutara ini harus direalisasikan. Bagaimana merealisasikannya? Dengan apa? Dengan ya pengetahuan 4 jalan ini. Yaitu apa? Sotapati maga, Sakadagami maga, Anagami maga, dan Arahata maga. Ya, jadi bagaimana kita dapat merealisasikan nibbana itu? Ya dengan apa? Dengan pencapaian dari 4 maga ini, 4 pengetahuan maga ini, pengetahuan jalan ini. Kita harus merealisasikan di situ. Bagaimana kita akan dapat mencapai 4 jalan itu, pengetahuan jalan itu? Harus didahului dengan vipassana ini terlebih dahulu. Harus masuk ke dalam pengembangan vipassana maga terlebih dahulu. Sebelum mencapai Arya maga, jalan mulia, kita harus mengembangkan vipassana maga. Ya, jalan pandangan terang ini harus dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian apa? Maga palanang alambana budang. Bahwa nibbana ini adalah maga palanang alambana budang. Nibbana ini adalah objek dari, merupakan objek dari maga dan pala, objek dari jalan dan buah. Mereka yang telah mencapai Sotapati maga dan pala, Sakadagami maga dan pala, Anagami maga dan pala, Arahata maga dan pala, ketika mencapai di situ mereka mengambil objek. Objeknya apa? Objeknya adalah nibbana di situ. Objeknya bukan lagi nama dan rupa. Objeknya sudah terlepas dari nama dan rupa, karena nama dan rupa itu adalah objek yang berkondisi. Ketika mencapai maga dan pala, mereka mencapai tingkat lokutara supraduniawi di situ. Maka dia mengambil objek nibbana yang apa? Yang tidak berkondisi. Dan maka dikatakan juga nibbana ini adalah apa? Wana sangkataya tanhaya nikantata. Wana sangkataya tanhaya nikantata.
Nikantata kita lepas, kita meninggalkan, ya, kita meninggalkan tanha, kita meninggalkan nafsu keserakahan. Ya, karena nafsu keserakahan ini adalah merupakan apa? Wana sangkataya. Nafsu keserakahan ini merupakan suatu kekusutan. Karena adanya nafsu keserakahan ini, maka dunia ini menjadi kusut semacam ini. Terjadinya perang, terjadinya berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena keserakahan, karena tanha tadi, karena nafsu keserakahan tadi. Jadi kalau kita meninggalkan, kita dapat meninggalkan, ya di situ nikantata artinya kita telah meninggalkan nafsu keserakahan yang merupakan kekusutan itu, maka kita itulah yang disebut nibbana. Jadi itulah nibbana yang harus direalisasikan dengan apa? Dengan mengembangkan jalan tengah. Kembali lagi harus dengan jalan tengah. Vipassana yang kita lakukan ini merupakan latihan yang berada pada jalan tengah. Apa yang kita lakukan, yang saya instruksikan ini sesuai dengan ajaran Buddha ini adalah menerapkan faktor-faktor dari jalan tengah tadi. Ada 8 faktor. Ini kita kembangkan, harus kita kembangkan. Ketika kita mengembangkan 8 faktor ini yang membentuk jalan tengah tadi, maka kita akan dapat merealisasikan nibbana ini. Kita akan dapat memperoleh pengetahuan tinggi, pengetahuan penembusan, kita akan dapat menenangkan kekotoran batin, kita akan mendapatkan visi dan pengetahuan. Jadi 6 manfaat ini akan kita peroleh dengan mengembangkan jalan tengah. Dan jalan tengah ini sudah dipahami sepenuhnya oleh Tathagata. Maka Buddha kemudian membabarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu, Buddha kemudian mengatakan kata maca sa bhikkhave ya majjhima patipada tathagatina abhisambuddha cakukarani nyanakarani upasamaya abinyaya sambodaya nibbanaya samatadi. Dan apakah para bhikkhu jalan tengah yang telah dipahami sepenuhnya oleh Tathagata yang dapat memunculkan visi, pengetahuan, yang dapat menenangkan kekotoran batin, yang dapat memunculkan pengetahuan tinggi, pengetahuan penembusan atau pencerahan, dan dapat membuat perealisasian nibbana ini itu yang mana? Buddha bertanya demikian, dan Buddha menjawab sendiri. Ya, Buddha menjawab sendiri. Ayamewa Aryo Adangiko Mako. Ayamewa bhikkhave Aryo Adangiko Mako. Para bhikkhu, ini jalan mulia yang berfaktor 8. Jadi jalan tengah itu apa? Buddha bertanyakan apakah para bhikkhu jalan mulia, jalan tengah yang katanya sudah dipahami sepenuhnya oleh Tathagata ini yang memberikan 6 manfaat itu. Apa itu? Buddha mengatakan ini adalah jalan mulia yang berfaktor 8. Ya. Jadi jalan mulia yang berfaktor 8, faktornya 8. Jalannya berapa? 1. Jadi ingat, jalannya tuh 1, bukan jalannya 8. Ada beberapa penerjemahan dalam buku-buku mengatakan itu, Aryo Adangiko Mako diterjemahkan sebagai 8 jalan mulia. Ini penerjemahan yang salah total. Bukan 8 jalan mulia, tapi jalannya itu 1, tetapi memiliki 8 faktor. Adanggika maga, adangga
Ada, angga, dan ika. Ada adalah 8, angga adalah faktor atau ruas, ika adalah memiliki. Nah, adalah partikel di dalam Pali Grammar. Ada gigamaga yang memiliki 8 faktor. Jadi ini adalah jalan mulia. Buddha mengatakan ini adalah jalan yang mulia. Aryo Mago ini adalah jalan yang mulia. Jalan mulia ini memiliki 8 faktor. Jadi jalannya berapa? 1. Bukan 8. Bukan jalan yang bercabang 8 juga bukan. Jalannya apa? Jalannya 1. Dia memiliki 8 faktor. Jadi seperti demikian diumpamakan kan, kita mau pergi ke Surabaya dari sini gitu kan. Ya kita tinggal di desa di sini kan, di mana Mojorejo nih, Junrejo. Gitu kan. Di sini kan jalan-jalan kecil-kecil gitu, ada jalan kecil gitu, apalagi di sini sudah agak besar gitu. Apalagi di sebelah sana gitu kan, di belakang Wisma Tasilani sana kan jalannya kecil gitu kan. Jalan-jalan kecil itu kan jalan-jalan desa gitu kan, banyak kan, kecil-kecil kemana-kemana. Dari jalan kecil di situ kita harus menemukan jalan yang pas supaya kita bisa masuk tol sampai Surabaya. Kalau kita masih berkisar di jalan kecil di situ, kita masih bisa tersesat. Iya kan? Nah, maka di situ ada jalan-jalan kecil semacam itu. Ketika kita sudah mendapatkan jalan kecil yang lurus, kita akan masuk ke jalan yang lebih besar, jalan raya ini. Kita bisa mengikuti jalan raya ini, akhirnya kita masuk ke dalam jalan tol. Itu kan, dari jalan yang kecil, jalan desa itu banyak. Jalan yang agak besar di sini juga masih ada beberapa lagi, begitu kan. Kalau kita salah mengambil jalan ya kita tidak bisa masuk tol itu. Jadi jalannya makin terkonsentrasi demikian. Akhirnya ketika kita masuk jalan tol, kita bisa masuk langsung ke Surabaya. Gitu. Pasti kita sampai Surabaya. Gitu. Tetapi ketika kita masih di jalan desa yang kecil di sini, belum pasti. Kita sampai di jalan yang kedua besar di sini, ya, itu mungkin juga belum pasti juga. Begitu kita sudah masuk ke dalam jalan tol, kita pasti sampai Surabaya. Demikian pula ketika kita melakukan latihan ini, ada jalan. Nah, jalannya ini juga terstruktur semacam itu. Jadi ada jalan dasar. Disebut mula maga adalah jalan dasar. Ada jalan dasar. Ada jalan pendahulu. Ada jalan mulia. Kalau jalan mulia itu pasti kita sampai nibbana. Kalau kita masih berada di jalan dasar, ya ini belum tentu. Gitu. Jalan dasar ini seperti jalan di desa ini, jalan-jalan kecil di desa demikian gitu. Kemudian dari jalan dasar ada jalan pendahulu, disebut jalan yang lebih besar seperti jalan di sini. Jalan pendahulu itu apa? Jalan pendahulu ini adalah seperti vipassana yang kita lakukan ini adalah jalan pendahulu. Maka kita harus harus menjaga itu. Kita harus menjaga vipassana ini tetap pada jalannya. Akhirnya kita akan masuk ke Arya Magga, jalan mulia tadi. Tolnya tadi pasti kita sampai tujuan. Nah, jalan itu bertingkat demikian gitu. Nah, maka Buddha membabarkan ini, ya, Aryo Adangiko Mago, ya, jalan mulia yang berfaktor 8. Siatidang apa itu? Yaitu, ya, sama didi, sama sangkapo, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Ya kan kalian sudah tahu bukan? Ya. Coba diuraikan. Kalau sudah tahu coba diuraikan dalam kaitannya dengan praktek meditasi ini. Dalam kaitannya dengan penghidupan kalian ini sebagai samanera dan atasilani. Karena kalau kalian bisa menguraikan, kalian bisa melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan kalian,
Pasti kalian mendapatkan 6 manfaat itu. Jadi bukan hanya kenal nama. Kalau kalian hanya kenal nama sama Didi, sama Sangkapa dan seterusnya begitu, hanya nama begitu saja, ya kalian tidak akan mendapatkan manfaat loh. Sama seperti kalian yang dilakukan ini. Oh, ayo diinstruksikan mengamati kembung dan kempis perut, mengamati gerakan kaki yang mengangkat, maju dan letak. Kalian sekedar apa? Ya udah kembung kempis kasih pencatatan mental. Sekedar melakukan pencatatan mental, ini kembung, ini kempis, ini angkat, ini maju letak. Itu hanya pencatatan mental, tanpa pengamatan kalian tidak akan mendapatkan kebijaksanaan. Tanpa pengamatan kalian tidak akan mendapatkan panyacaku, mata kebijaksanaan itu. Tanpa pengamatan kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang nama dan rupa. Maka itulah saya katakan, ya berhati-hati ketika kalian melakukan vipassana ini, jangan terjebak pada pencatatan mental, sekedar kembung, kempis dan lain sebagainya itu. Pencatatan mental merupakan hanya alat bantu di dalam pengamatan vipassana ini. Jadi dia alat bantu saja. Dia bukan objek di dalam vipassana. Yang suatu saat kalau kita tidak perlu alat bantu ya kita buang loh, kita tinggalkan loh. Kalau kita bisa memberikan pengamatan secara tepat tanpa bantuan itu, tanpa alat bantu pencatatan mental ini ya kita lakukan loh. Kenapa kita harus selalu bergantung pada alat bantu? Kalau saya bisa berjalan tanpa tongkat, kenapa saya harus pakai tongkat loh? Karena saya tidak bisa berjalan secara lurus, saya masih butuh tongkat. Tapi tongkat ini kan sebagai alat bantu, bukan tongkatnya yang berjalan, saya yang berjalan loh. Kamu yang berjalan atau tongkatnya? Nah, tongkatnya? Mengangguk lagi. Tongkatnya yang berjalan kan. Aduh, bagaimana? Kamu yang berjalan, tongkatnya ini alat bantu supaya kamu bisa tegak, bisa berjalan. Kamu amati nama dan rupa itu secara tepat. Karena masih ada kesulitan pakai alat bantu. Alat bantunya apa? Pencatatan mental ini. Supaya kita bisa fokus, konsentrasi ke gerakan-gerakan yang terjadi. Sehingga kita bisa memahami nama dan rupa batin dan materi itu sebagaimana apa adanya. Yata budanya nada sana. Karena kita bisa belum lurus ini. Untuk memberikan pengamatan pikiran masih kemana-mana gitu. Suruh meditasi jalan masih melirik ke kanan kiri begitu kan. Selalu begitu. Maka harus ada bantuan nih. Bantuan apa? Ya, bantu dengan pencatatan mental agar fokus. Fokus kepada apa? Kepada pengamatan dari gerakan-gerakan yang terjadi sehingga kalian paham bahwa dari gerakan-gerakan yang diamati di situ bukan sekedar gerakan yang ada, tetapi ada suatu hal sekatan di balik gerakan di situ kalian akan menemukan sifat-sifat yang hakiki dari nama dan rupa tadi. Maka itu perlu pengamatan. Kalian yang mengamati, bukan pencatatan mental bukan yang melakukan. Pencatatan mental hanya alat bantu, tapi kalian mengamati, kalian yang betul-betul mengamati di situ. Jadi jangan salah lagi di situ. Kalian harus betul-betul bisa membedakan nih pengamatan dan pencatatan mentalnya ada dua hal yang berbeda. Pengamatan itu betul-betul yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Pencatatan mental itu hanya alat bantu yang suatu saat akan ditinggalkan. Bahkan akan otomatis akan ditinggalkan ketika kalian bisa mencapai balawa vipassana yang kuat. Otomatis kalian akan meninggalkannya. Nah, sekarang ini belum bisa gitu. Kalian memerlukan alat bantu di sini. Jalan mulia yang berfaktor 8.
Ya, pandangan benar atau pengertian benar adalah sama didik. Sama sangkapa adalah pikiran benar. Ya, sama waca adalah ucapan benar, sama kamanta adalah perbuatan tubuh ini yang benar. Sama ajiwa adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Sama wayama adalah usaha benar. Sama sati adalah perhatian penuh benar. Dan sama-sama dia adalah konsentrasi yang benar. Maka ini 8 faktor ini. Ini yang harus dikembangkan. Ini adalah yang disebut jalan tengah itu. Jalan tengah itu berfaktor 8, ya ini ada 8 faktor ini. Maka 8 faktor ini harus dikembangkan secara bersama-sama. Kalau kita mengembangkan 8 faktor yang membentuk jalan tengah ini secara bersama-sama, ya maka kita akan mampu mendapatkan, memperoleh 6 manfaat tadi. Jadi kita harus mengusahakan, ingat bahwa jalan tengah ini ada 8 faktor dan 8 faktor ini harus dikembangkan dalam latihan vipassana ini. Jalan mulia yang berfaktor 8 selalu diawali dengan sama didik, sama sangkapa, terus sampai sama samadhi. Ya. Nah, apa yang disebutkan demikian di dalam sutta ini itu merupakan urutan pembabaran, dikatakan urutan pembabaran. Tetapi berdasarkan urutan latihan, kita harus mulai dari apa? Dari kelompok moralitas terlebih dahulu. Ya, jadi maka 8 faktor ini yang disebut sama didik dan sama sangkapa, pandangan benar dan pikiran benar ini merupakan kelompok kebijaksanaan atau panyaganda. Kalau kita mengatakan sebagai latihan ya panyasika, gitu. Kita mengatakan sebagai faktor jalan ya panyamagangga, begitu. Kemudian sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, ini merupakan kelompok moralitas sila ganda. Atau kita mengatakan sebagai latihan ya, sila sika sebagai faktor jalan, makanya sila magangga. Faktor jalan moralitas. Dan sama wayama adalah usaha benar, sama sati perhatian penuh benar, sama-sama di konsentrasi benar. Ini membentuk satu kelompok konsentrasi. Maka disebut samadhi kanda. Ya, kelompok konsentrasi. Atau jalan, kita mengatakan faktor jalan konsentrasi. Atau sebagai latihan konsentrasi. Jadi 8 faktor ini dibagi, ya, dikelompokkan menjadi 3. Ya, disebut apa? Kelompok kebijaksanaan, kelompok moralitas, dan kelompok konsentrasi. Nah, ini menurut urutan pembabaran. Tetapi menurut urutan latihan, kita mulai dari mana? Nah, mulai dari moralitas terlebih dahulu, kelompok moralitas, kemudian kelompok konsentrasi, dan kelompok kebijaksanaan. Jadi sila samadhi panya. Ini adalah pati-patikama, urutan latihan. Ya maka kalau kalian membaca sutta itu, ada beberapa hal lah, kadang-kadang kan Buddha selalu mengatakan ada beberapa faktor, misalnya apa ya? Misalnya 7 faktor pencerahan bojjhanga itu. Kalian tahu 7 faktor pencerahan bojjhanga? Sati, Dhammavicaya, Wirya, Piti, kemudian Pasadi, Samadhi, dan UPK. Itu disebut faktor pencerahan, 7 faktor pencerahan, 7 bojjhanga. Itu juga merupakan urutan pembabaran. Disebut urutan pembabaran. Sama seperti dalam mulia berfaktor 8 ini, itu Buddha mengatakan itu dalam urutan pembabaran, bukan dalam urutan latihan. Ya.
Tapi kalau kita mengatakan sila sama dipanya itu urutan apa? Urutan latihan. Ini kalian belajar teori juga ini di sini jadinya, bukan hanya latihan. Ya. Jadi kalian tahu teori ya, dan juga bagaimana penerapan yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta dalam latihan. Jadi apa yang dipaparkan Buddha itu kan selalu demikian. Ada teorinya dan latihan. Maka kalian belajar sutta misalnya, kalian tahu ini adalah teori dan bagaimana penerapannya juga gitu. Jadi bukan sekedar baca sutta selesai dapat nilai gitu, pokoknya lulus begitu. Bukan begitu. Dhamma sutta yang diajarkan semuanya itu merupakan bimbingan untuk latihan. Itu kalian harus paham di situ. Ya, bukan sekedar ewangmi sutang dan lain sebagainya, bukan sekedar begitu. Ya, demikian pula Dhammacakkappavattana Sutta ini merupakan ada teorinya, kita paham sebagai teori. Dan kita paham bagaimana menerapkan di dalam latihan vipassana ini. Maka Dhammacakkappavattana Sutta ini sutta yang pertama, ceramah Buddha yang pertama, dan merupakan ceramah yang betul-betul membuktikan bahwa ajaran Buddha ini segera membuahkan hasil. Maka sangat istimewa sekali. Dari 84.000 kanda, ya, ini ajaran Buddha kan dikatakan 84.000 kanda, bukan? Catura Siti Sahasa begitu kan, kalian baca kan? 84.000 kanda itu. Maka Dhammacakkappavattana Sutta ini merupakan sutta yang sangat istimewa. Karena dengan mendengar ini, terbukti bahwa Bhante Kondanya merealisasikan pencerahan tadi. Ya, terbukti. Bukan hanya manusia yang pertama kali yang mencapai ya Bhante Kondanya itu, tetapi dewa dan Brahma ini tidak terhitung yang mencapai di situ. Maka sangat istimewa sekali Dhammacakkappavattana Sutta ini. Maka kalian harus paham dengan detail. Setiap kali kalian belajar sutta itu kalian pelajari dengan detail. Kalau kalian hanya membaca sutta demikian saja, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman secara dalam. Kalian harus pelajari lagi apa yang dikatakan di dalam kitab ulasan, di dalam kitab tafsiran, ada kata dan tika ini kalian harus pelajari di situ. Kalian harus pelajari. Jangan hanya mengandalkan sutta-sutta, juga kalian hanya mengandalkan apa? Hanya mengandalkan terjemahan. Nah, terjemahan juga salah nanti. Dalam Mulia Berfaktor 8 diterjemahkan 8 jalan utama lagi. Nah, salah lu sudah. Kalau penerjemahannya salah, kamu masuk dalam pikiran kamu salah, ya, terus salah terus akhirnya. Bukan 8 jalan utama, tetapi jalan yang berfaktor 8, jalannya itu 1. Ini banyak yang orang tidak jelas, tidak mengerti begitu. Ya, kalian nanti membabarkan dhamma gitu kan, diundang sana sini. Maka ketika kalian membabarkan ini harus tepat. Maka kalian harus tahu dari asalnya bahasa Palinya itu demikian nih loh. Terjemahannya yang benar demikian. Kalian mengikuti terjemahan yang salah, hanya terjemahan-terjemahan apa adanya yang sekarang ada di Indonesia ini. Di situ banyak hal di sana sini yang salah loh. Kalian tidak berhati-hati di situ. Kalian memahami apa yang tertulis di situ ya. Kalian tidak sampai Surabaya loh, tidak sampai Nibbana, sama juga. Kalian masuk di dalam kekusutan jalan desa, muter-muter di situ terus. Kalian tidak bisa masuk tol seperti begitu. Jadi betul kalian di sini kalian belajar, sungguh-sungguh kalian belajar untuk memahami secara tepat. Bagaimana mengajari secara tepat? Theravada ini berdasarkan apa? Pali Tipitaka gitu.
maka kalian harus merujuk lagi pada Tipitaka Pali itu bunyinya apa yang dikatakan, aslinya ini apa. Kalian tahu Tipitaka Pali demikian, terjemahannya demikian, yang tepat itu demikian. Sehingga kalian bisa mengambil keputusan, ini terjemahan yang tepat. Ketika kalian membaca Palinya demikian, kalian bisa menerjemahkan demikian, kalian juga harus paham artinya. Mungkin di Sutta tidak ada penjelasan lebih jauh, penjelasan didapatkan di mana? Di Atthakatha, kitab ulasan. Kalian buka kitab ulasan, Atthakatha. Di kitab ulasan belum begitu jelas, kalian buka Tika, kitab tafsirannya. Demikian loh, sehingga jelas kalian mendapatkan pemahaman. Sehingga kalian juga bisa, ya kalian bisa berceramah dengan baik loh. Tidak menyimpang. Kalian hati-hati, kalian memberikan ceramah terhadap berapa orang, kalian berceramah terhadap 50 orang, kalian salah, 50 orang salah loh. Kalian berceramah terhadap 100 orang salah loh. Sekarang di YouTube menonton 1000 orang salah loh. Paham dia? Dulu tidak ada internet demikian, hanya terbatas pada dalam berapa orang yang ada di dalam lingkungan sini. Nah, sekarang dengan media sosial demikian, kalian salah itu. Siapapun yang nonton, dengar, memahami seperti adanya itu, salah ya salah semua. Maka itu, kalian misalnya berceramah, persiapkan dengan benar. Betul-betul persiapkan. Bagaimana mempersiapkan ya? Kalian setelah belajar di sana, ketika belajar pahami dengan benar gitu loh. Kritis gitu. Pemahaman kalian harus kritis. Ya. Meskipun hanya jalan mulia yang berfaktor 8, seolah-olah sudah biasa dengar kok. Kalian harus bisa menjabarkannya dengan detail. Yang disebut jalan mulia berfaktor 8 ini. Karena hanya dengan jalan ini, dengan jalan tengah ini, jalan mulia yang berfaktor 8 ini, maka kita akan mampu mendapatkan 6 manfaat itu. Kita akan mampu merealisasikan nibbana, tujuan tertinggi, tujuan akhir umat Buddha ini. Maka ini merupakan ajaran yang sangat penting sekali dipahami. Dan kita paham untuk bagaimana mempraktekannya juga. Itulah maka ini Vipassana inilah bimbingan kalian untuk betul-betul menerapkan jalan mulia berfaktor 8 ini. Kalian terapkan dalam latihan ini. Maka itulah kalian harus bersungguh-sungguh begitu. Kalau kalian tidak bersungguh-sungguh artinya kalian dengar kok, tahu kok namanya jalan mulia berfaktor 8. Bagaimana mempraktekannya nggak tahu. Ini loh Vipassana ini loh. Gitu. Tapi bukan hanya dalam Vipassana ini juga. Ketika kalian berdana, kalian menjalankan sila, ketika kalian menjalankan melakukan kebajikan-kebajikan ini, maka jalan mulia berfaktor 8 ini harus menyertai tindakan itu. Sehingga mendukung pada kesempurnaan, kematangan spiritual, kematangan parami kalian itu. Kita tidak bisa lepas dari jalan mulia berfaktor 8 ini. Itulah maka di Dhammacakkappavattana Sutta ini sebetulnya intinya adalah pembabaran 4 kebenaran mulia. Dari 4 kebenaran mulia ini, kebenaran mulia yang keempat itu Maggasacca itu adalah jalan mulia yang berfaktor 8 ini. Ya, jadi di seluruh ajaran Buddha ini maka dikatakan ya bahwa tidak ada ajaran Buddha ini yang tanpa 4 kebenaran mulia. Satu saca winimoto dhammo namanati. Di ajaran Buddha ini tidak ada ajaran yang terlepas atau tanpa 4 kebenaran mulia. Maka ini inti sekali.
Maka kalian harus pahami dengan baik di situ. Ya, malam hari ini saya akhiri, ya. Jadi akan saya jelaskan 2 hari kemudian berkenaan dengan jalan mulia berfaktor 8 di situ. Ya, nah semoga sekarang kalian melanjutkan latihan ini, ya, berlatih wipasana sesuai dengan instruksi, patuhi jadwal yang sudah ada. Ya, semoga dengan cara demikian kalian dapat mengembangkan latihan kalian dengan baik, dengan penuh semangat, sehingga segera kalian akan membuahkan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang dan pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana.